Shalom, haleluya, senang sekali hari kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen kelas 11. Dan hari ini kita masih tetap berbicara tentang keluarga, khususnya keluarga Kristen. Kita berdoa, lewat pembelajaran hari ini kita memiliki pemahaman yang baru untuk boleh kita aplikasikan di tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin hari semakin bertumbuh, berkenan, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai remaja Kristen dan anak di tengah keluarga, harus juga melakukan tugas tanggung jawabnya secara baik dan benar. Dan hari ini kita akan belajar sehingga apa yang kita rindukan, hal-hal yang indah yang dari Tuhan benar-benar terjadi di tengah keluarga kita. Materi kita pada hari ini adalah keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bacaan Alkitabnya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kenapa kita harus berbicara tentang keluarga yang kuat? Karena memang kalau kita melihat kenyataan di tengah masyarakat, banyak sekali keluarga yang tidak kuat di dalam Tuhan. Buktinya, banyak sekali keluarga yang dibangun di tengah kebahagiaan berakhir dengan keadaan yang tidak diharapkan. Terjadi perceraian, terjadi perpisahan. Padahal dari sudut pandang iman Kristen tidak mengenal namanya perceraian kecuali oleh karena maut. Namun kenyataan banyak sekali keluarga tidak lagi menyatu oleh karena mereka menghadapi masalah, goncangan, pergumulan yang membuatnya berpisah satu dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan akan menciptakan generasi, khususnya anak-anaknya, yang juga memiliki mentalitas yang tidak baik, mentalitas yang rusak. Karena secara tidak sadar, keluarga yang tidak kuat tersebut sedang menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anaknya yang secara tidak langsung dia serap dalam pemikirannya dan nanti bisa diaplikasikan. Bisa dia lakukan juga, bisa diulang. Namun kebalikannya, kalau keluarga tersebut tetap kuat melakukan hal-hal kebenaran firman Tuhan, maka anak-anaknya pun nanti, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada, akan menampilkan kepribadian yang kuat, kepribadian yang benar, kepribadian seturut dengan firman Tuhan, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Materi kita akan melihat yang pertama, tentang keluarga yang kuat. Kita berharap keluarga kita kuat di tengah pergumulan, persoalan, tantangan yang kita alami. Bagaimana caranya? Solusinya adalah keluarga Kristen harus benar-benar dibangun di atas Kristus. Dibangun sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di situ ada dua pribadi yang disebutkan, satu bijaksana, satu bodoh. Kenapa satu disebutkan bijaksana, satu disebut bodoh? Ketika mereka membangun rumah, satu dibangun di atas batu dan satu lagi di atas pasir. Ketika mereka membangun dengan dasar yang berbeda, satu batu, satu pasir, maka akan teruji oleh waktu. Ketika datang badai, ketika datang hujan, ketika datang banjir, rumah yang dibangun di atas pasir itu kan cepat rubuh dibandingkan rumah yang dibangun di atas batu, di atas fondasi yang kuat tadi. Keluarga Kristen ketika tidak dibangun di atas Kristus sesuai dengan kebenaran firman Allah, sama halnya seperti yang tertulis dalam Matius 7 24 sampai itu tadi, adalah orang yang tidak berhikmat. Bahasa Alkitab dikatakan bodoh. Karena membangun dengan pemahaman sendiri, kekuatan sendiri, tanpa adanya firman di dalam. Tapi keluarga yang dibangun di atas batu menunjukkan keluarga yang dibangun atas kebenaran firman Tuhan atau di atas Kristus. Sehingga badai apapun yang datang, tantangan apapun yang terjadi, keluarga itu tetap kuat. Tuhan senang dengan keluarga atau pribadi yang selalu mengulurkan tangan, minta tolong kepada Tuhan. Karena di saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan terhadap keluarga kita. Keluarga yang dibangun dari Kristus menunjukkan
keluarga tersebut tidak bisa berjalan tanpa Kristus. Sehingga akan terjadi penyertaan Tuhan yang akan nyata, pembelaan Tuhan yang terjadi, dan keluarga itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jika ini terus dilatih, keluarga tersebut dibangun atas kebenaran firman Tuhan, maka akan turun kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga tidak akan mau berjalan, tidak akan mau bergerak, tidak akan mau bekerja tanpa pembelaan campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan campur tangan, maka terciptalah anak tersebut menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena keluarganya selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga keluarga tersebut berpeluang juga menanamkan, membangun karakter yang kuat dalam diri anaknya karena selalu terhubung dengan Tuhan. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam melangsungkan kehidupannya, maka keluarga tersebut juga secara tidak sadar memberikan dampak bagi anggota keluarganya, anak-anaknya, remajanya, sehingga anak tersebut juga bertumbuh dalam terang firman Tuhan dan akan mengarah kepada kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Jadi, segala sesuatu yang dikerjakan orang tua berpengaruh kepada kepribadian anak-anaknya. Kita berdoa orang tua kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Maka itu akan menjadi tauladan kepada anak-anaknya mencintai Tuhan. Alkitab mencatat dalam Mazmur, ketika dia muda dan menjadi tua, tidak pernah dilihatnya anak-anak orang benar meminta-minta, namun mereka tampil menjadi orang-orang hebat, orang-orang perkasa di bumi. Dan anak-anaknya pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Karena keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat, maka keluarga tersebut, kalau kita baca Kisah Para Rasul ayat 2-42 dituliskan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini merupakan kisah dari jemaat yang mula-mula di mana mereka masuk dalam suatu keadaan, kalau istilah sekarang disebutkan dengan membangun mezbah doa keluarga. Keluarga akan menjadi pribadi yang kuat ketika ayah, ibu, anak-anaknya masuk dalam mezbah doa keluarga. Ketika ini dibiasakan, maka anak-anaknya juga akan terbiasa membangun mezbah doa secara pribadi, sekalipun nantinya mereka tidak lagi bersama. Saya hari ini boleh menjadi seorang guru agama, seorang hamba Tuhan, dan pelayan di gereja, tidak bisa dipungkiri itu karena doa-doa orang tua saya. Ya selalu tiap pagi berdoa. Dan kalau kami ada di rumah, kami berdoa bersama. Pernah suatu saat adik saya nggak nampak 5 tahun. Dan ketika kami berupaya mencari dan menemukannya dengan usaha manusia, tidak ketemu. Tapi tahun 2013, tahun kelima kami sepakat berdoa. Dan saya ingat sekali di bulan 3, Tuhan jawab doa. Dan ketika itu terjadi, Tuhan dipermuliakan dan menjadi kesaksian yang besar. Dalam ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencakar roti dan berdoa. Dan ayat ini mengandung beberapa hal yang menarik untuk kita pahami dan kita bisa kembangkan dalam kebiasaan hidup rohani sehari-hari. Di mana pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya mereka harus selalu bertekun dan setia di dalam membaca, memahami Alkitab seperti yang diajarkan rasul-rasul. Dan hari ini bedanya kita sudah punya Alkitab. Bagaimana kita bisa membaca bersama-sama, buat persekutuan bersama, berkumpul memecahkan roti dan melakukan perjamuan kudus, berdoa bersama, dan kepentingan keluarga tersebut. Ini menunjukkan mereka berbagi kasih di rumah. Mereka saling merangkul, saling mendoakan, saling berbagi. Dan ini saya sebutkan sebagai mezbah doa keluarga. Ketika keluarga Kristen mengerjakannya, maka keluarga tersebut menjadi keluarga yang kuat. Dan seperti sampaikan di awal, maka terciptalah anak-anak dengan pribadi yang kuat. Ketika seorang anak di tengah keluarga
sudah menjadi pribadi yang kuat, maka kita telah menjadi warga NKRI yang baik dan benar. Karena sudah berupaya juga melahirkan karakter-karakter kebangsaan yang ditampilkan oleh anak-anak Kristen, religius, jujur, toleransi, kerjasama, sehingga kita turut ambil bagian membangun karakter kebangsaan yang diharapkan oleh pemerintah dikerjakan oleh setiap warganya. Jadi keluarga Kristen melahirkan pribadi yang kuat menampilkan nilai-nilai iman Kristiani yang relevan juga dengan nilai-nilai karakter kebangsaan. Hari ini, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan, pergumulan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan keluarga yang kuat juga akan memberikan dampak bagi anak di sekelilingnya, sehingga anak itu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki karakter yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi garam dan terang dunia dimanapun berada. Mari berdoa, keluarga kita kuat, melahirkan pribadi yang kuat, dan kita bisa berdampak bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya, dan kita bersama-sama menjadi pribadi yang selalu mempermuliakan. Shalom. Haleluya.